Halo, minasan konnichiwa. Halo semua, selamat sore. Minasan o genki desu ka? Semuanya apa kabar ya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kembali lagi di kita belajar. Di video ini kita akan membahas tentang pelajaran kedua, bagian kedua. Ya. Tempo hari kita sudah membahas tentang pelajaran kedua, bagian pertama. Nah, di video ini adalah bagian keduanya. Masih sama ya teman-teman, masih membahas tentang kono, sono, dan ano. Oh ya, untuk kalian yang belum mengikuti pelajaran kedua bagian pertama, silakan dilihat ya teman-teman. Linknya ada di atas, tinggal diklik saja sehingga kalian bisa lebih mudah lagi mengikuti bagian kedua ini. Oke teman-teman, ya masih sama kita membahas tentang kono sono ano, tapi di video ini kita akan membahas lebih detail lagi dan ada tambahan-tambahan materi lagi ya teman-teman. Ya, langsung saja kita masuki pelajaran kedua bagian kedua kita ini. Ya, di bagian pertama kita sudah menjelaskan tentang bagian depan ini ya, apa itu kono sono ano. Di sini kita akan mengulang kembali ya teman-teman, hanya sekilas saja. Oke, kono artinya ini, sono artinya itu, ano artinya itu, tapi benarnya jauh dari pembicara. Nah, di video pertama atau pelajaran pertama kita sudah membahas tentang kore sore are. Artinya sama ya, ini, itu, dan itu, tapi penggunanya berbeda. Oke, kalau kono sono ano ini adalah untuk menerangkan kata benda yang ditunjuknya. Ya, bedanya apa dengan kore sore are? Kalau kore sore are itu berdiri sendiri ya, tidak diikuti dengan kata bendanya. Sedangkan kalau kono sono ano itu tidak bisa berdiri sendiri dan harus diikuti dengan kata bendanya. Dan selalu diletakkan di depan kata benda yang diterangkannya. Oke, agar lebih mudah memahaminya, kita bikin kesimpulan seperti ini teman-teman. Nah, kono atau sono atau ano harus diikuti dengan kata benda. Maksudnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Kono mangga, komik ini. Sono hito, orang itu. Ano kuruma, mobil itu. Jadi harus diikuti dengan kata bendanya. Beda dengan kore dan sore are ya. Kalau kore sore are itu langsung menunjuk aja ya, tanpa diikuti dengan kata bendanya. Ingat, untuk kono, sono, ano harus diikuti dengan kata bendanya teman-teman. Oke, di sini juga kita membahas tentang pola kalimatnya teman-teman ya. Oke, untuk membuat kalimat bentuk positif, kono atau sono atau ano, ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah des. Nah, keterangan di sini kita menggunakan kata sifat ya teman-teman. Oke, nah di bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang bentuk lain dari des untuk kalimat positifnya teman-teman. Lalu untuk kalimat negatif, kono atau sono atau ano ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah dewa arimaseng atau ja arimaseng. Nah, di bagian kedua ini kita akan ada penambahan yaitu bentuk lain selain dewa arimaseng atau ja arimaseng. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih detail ya teman-teman. Oke, untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kono atau sono atau ano ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah deskah. Nah, oke, nanti kita akan bahas tentang cara menjawabnya ya teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut saja ya. Nah, contohnya ya teman-teman ya, untuk membuat kalimat positif, kono atau sono atau ano ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah des. Nah, bentuk lain dari des ada da. Nah, artinya sama ya teman-teman ya, des dan da. Nah, di sini kita akan membuat contohnya. Kono manga wa omoshiroi desu. Komik ini menarik. Lalu contoh yang lainnya, kono manga wa omoshiroi da. Komik ini menarik. Artinya sama ya teman-teman. Cuma bedanya di kata bantu belakangnya, des dan da. Lalu bedanya apa? Nah, untuk des itu adalah untuk membuat kalimat menjadi sopan ya teman-teman. Lalu untuk menggunakan da yaitu untuk kalimat biasa atau kalimat istilahnya kalimat kurang sopan. Nah, dan da di sini biasanya berfungsi untuk mempertegas kalimat. Nah, contohnya ya teman-teman, kono manga wa omoshiroi da. Komik ini menarik. Jadi komik ini benar-benar menarik gitu untuk mempertegas bahwa komik ini menarik. Jadi kono manga wa omoshiroi da. Contoh yang lainnya misalkan, ano kuruma wa takai da yo. Nah, biasa da itu biasanya ya suka ditempel dengan yo ya, dayo. Nah, dayo itu yo itu ada ungkapan ya sama ekspresi aja.
sebagai ungkapan ekspresi. Anuku no takai da yo. Mobil itu mahal ya. Mobil itu mahal loh gitu. Takai da yo. Nah, seperti bahasa Indonesia mungkin loh gitu. Anuku no takai da yo. Mobil itu mahal loh gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Perbedaan des dan da ya. Das untuk sopan, da untuk kalimat biasa. Oke, lalu untuk membuat kalimat negatif, kono atau sono atau ano ditambah kata benda, ditambah wa, ditambah keterangan, ditambah dewa arimaseng atau ja arimaseng. Lalu bentuk lain dari dewa arimaseng atau ja arimaseng adalah bentuk nai, titik-titik nai. Contohnya, kono manga wa omoshiroi dewa arimaseng. Komik ini tidak menarik. Kono manga wa omoshiro kunai desu. Komik ini tidak menarik. Artinya sama ya teman-teman. Jadi kapan kita menggunakan dewa masing, kapan kita menggunakan kunai. Nah, di sini ada syaratnya teman-teman ya. Untuk menggunakan kunai itu biasanya harus di akhir kata itu harus huruf i ya teman-teman. Diakhiri dengan huruf i. Jadi bisa mengubah menjadi kunai. Nah, karena di sini kita membahas tentang keterangan itu kata sifat, jadi kita sifatnya itu harus berakhiran i. Nah, di dalam bahasa Jepang, kata sifat itu dibagi dua, yaitu kata sifat 1 dan kata sifat 2. Nah, kata sifat 1 adalah kata sifat yang berakhiran huruf i ya. Lalu untuk kata sifat kedua, ada kata sifat yang bukan berakhiran i atau selain i. Selain huruf i ya akhirannya. Nah, untuk bentuk negatif di bagian kedua ini adalah menjelaskan tentang keterangan ya. Jadi keterangan ini kata sifat, lalu kata sifatnya itu harus berakhiran i, yaitu termasuk kata sifat pertama ya, kata sifat 1 untuk bisa menggunakan bentuk kunai. Oke teman-teman, di kotak hitam kita sudah ada penjelasannya. Untuk kata sifat 1 atau kata sifat akhiran i, nah istilah bahasa Jepang adalah ikeyoshi. Nah, itu cara penggunaan adalah akhiran i diubah menjadi ku lalu ditambah nai jadi kunai. Oke, teman-teman. Contohnya, omoshiroi. Nah, omoshiroi kan akhirannya huruf i ya. Jadi, i-nya itu diubah dulu menjadi ku, lalu ditambah nai. Lalu bisa ditambah des. Contohnya, omoshiroi. Jadinya, omoshiro kunai des. Artinya tidak menarik. Ini untuk bentuk negatif ya, teman-teman. Oke, itu untuk kata sifat 1 ya. Jadi, bentuk kunai di sini adalah syaratnya harus menggunakan kata sifat 1 ya, atau kata sifat yang berakhiran i ya. Oke, sebenarnya kunai juga bisa digabungkan dalam kata kerja ya teman-teman. Pokoknya kata kerja yang berakhiran i. Karena kita belajar dengan kata sifat, jadi di sini kata sifatnya adalah kata sifat yang digunakan adalah kata sifat pertama atau kata sifat 1, yaitu kata sifat yang berakhiran i ya teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya apa sih itu kata sifat 1 dan kata sifat 2, teman-teman bisa searching ya di internet, banyak kok teman-teman ya. Jadi kata sifat 1 itu apa, kata sifat 2 itu apa. Jadi teman-teman bisa kumpulkan kosakatanya, kata sifat 1, kata sifat 2, dibikin list ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengetahuinya. Oh, ini kata sifat 1, oh ini masuk golongan kata sifat kedua. Gitu. Ya mudahnya kata sifat 1 itu yaitu yang berakhiran huruf i atau akhiran i. Lalu kata sifat 2 yaitu selain huruf i ya, bermacam-macam ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas lebih detail lagi cara mengubah kata sifat 1 menjadi kunai. Oke, cara mengubah kata sifat 1 atau akhiran i. Akhiran i-nya diubah menjadi ku lalu ditambah nai. Oke. Contohnya omoshiroi. Nah, kata sifat 1-nya omoshiroi. Akhirannya i. Nah, i-nya itu dihilangkan, diubah menjadi ku, omoshiroku, lalu ditambah nai. Jadi omoshirokunai. Lalu ditambah kata bantu des. Omoshirokunai des. Nah, tidak menarik. Ya, kono manga wa omoshirokunai des. Komik ini tidak menarik. Jadi begitu teman-teman cara mengubah kata sifat 1 atau kata sifat akhiran i menjadi kunai. Seperti itu. I-nya dihilangkan lalu diubah menjadi ku lalu ditambah nai. Kunai. Oke, teman-teman sampai sini mudah dipahami ya.
Ya, itu untuk kata sifat satu. Jadi ini penggunaan kunai ini adalah untuk kata sifat satu ya teman-teman. Lalu bagaimana untuk kata sifat kedua ya, atau kata sifat dua yang akhirannya selain huruf i ya, atau akhiran i. Nah, untuk kata sifat dua atau kata sifat selain akhiran i, istilah bahasa Jepang adalah nakeyoshi. Untuk kata sifat dua bentuk negatifnya tetap sama ya teman-teman, tetap sama. Jadi dia nggak bisa menggunakan kunai, dia tetap sama menggunakan dewa arimaseng atau ja arimaseng. Contohnya, ano hito wa joju janai desu. Nah, orang itu tidak pintar. Joju itu artinya pintar. Ano hito wa joju janai desu. Nah, orang itu tidak pintar. Oke, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada dua, kata sifat satu yaitu akhiran i, dan kata sifat dua yaitu akhiran selain i ya teman-teman. Teman-teman bisa mencarinya di internet banyak ya teman-teman. Silakan kumpulkan kata sifat satu dan kata sifat dua. Oke teman-teman, untuk bentuk negatif seperti itu penjelasannya teman-teman. Oke. Lalu untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kono atau sono atau ano ditambah kata benda ditambah wa ditambah keterangan ditambah desu ka. Hai, kono manga wa omoshiroi desu ka? Apakah komik ini menarik? Kalau jawabnya iya, hai, omoshiroi desu. Iya, menarik. Kalau jawabnya tidak, iya, omoshirokunai desu. Tidak menarik. Nah, di sini kita pakai kunai karena akhirnya iya, omoshiroi, omoshirokunai desu. Tidak, tidak menarik. Nah, untuk jawaban yang lain ya, bentuk lain lebih simpel. Kono manga wa omoshiroi desu ka? Hai, so desu. Ya, menarik. Iya, so janai desu. Tidak menarik. Nah, kalian tinggal mau menggunakan yang mana? Yang satu atau yang kedua bisa ya. Artinya sama ya, teman-teman. Hai. Sampai sini paham ya, teman-teman ya. Jadi di video ini atau di pelajaran 2 bagian 2 ini kita membahas tentang bentuk positif ya, bentuk lain dari des yaitu da ya, teman-teman bisa mengulanginya kembali. Lalu untuk negatif yaitu bentuk lain dari dewa arimaseng atau ja arimaseng yaitu bentuk nai, kunai. Tapi untuk pelajaran ini yaitu karena menjelaskan tentang keterangan jadi masuk dengan kata sifat. Lalu penggunaannya itu adalah penggunaan kunai itu adalah untuk kata sifat satu ya teman-teman, atau kata sifat yang berakhiran i. Ya teman-teman. Lalu untuk cara mengubah kata sifat satu menjadi kunai. Nah, lalu untuk bentuk interrogatifnya teman-teman ya, ini cara menjawabnya seperti apa? Hai atau iye. Oke. Nah, karena tadi kita membahas tentang kata sifat dalam bahasa Jepang, kata sifat ada dua bentuk yaitu kata sifat satu dan kata sifat dua. Di sini saya membuat contohnya sedikit ya teman-teman. Contohnya ya, contoh untuk kata sifat satu atau kata sifat yang akhiran i. Atau istilah lainnya adalah ikeyoshi. Contohnya, omoshiroi, menarik atau seru. Oki artinya besar, takai artinya mahal, yasui artinya murah, yasashi artinya baik hati. Atsui artinya panas, oishi artinya enak. Oishi, oishi, oishikunai, oishikunai. Hai. Nah, untuk kata sifat dua, kantang artinya mudah, benri artinya praktis, taisetsu artinya penting, joju artinya pintar, baka artinya bodoh, majime artinya rajin, tokubetsu artinya spesial. Nah, di kata sifat kedua ini ada akhiran i ya, bengri. Nah, ini sebenarnya bukan akhiran i ya, teman-teman. Ini cara bacanya ya. Jadi, untuk lebih mudahnya sebenarnya harus menggunakan kanji ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan akhiran i dalam kata sifat satu, yaitu akhiran yang diakhiri dengan huruf i ya, teman-teman. Bukan cara bacanya ya, tapi diakhiri dengan huruf i. Biasanya diakhiri dengan huruf i hiragana. Rata-rata. Ya teman-teman ya, untuk mempelajari kata sifat teman-teman bisa mencari sendiri di internet, banyak sekali teman-teman, tinggal searching saja. Oke teman-teman, sini saya hanya membuat contoh sedikit ya untuk kata sifat satu dan kata sifat dua. Nihongo madabun wa totemo omoshiroi desu ne. Belajar bahasa Jepang sangat menarik. So, ご不明な点がございましたらコメント欄にご記入ください. Jadi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya harap kalian bisa memahami dengan mudah. Jika masih ada yang kurang paham atau kurang jelas apa sih, nah silakan ditanyakan di kolom komentar ya, di
kita akan membahasnya lagi ya teman-teman. Oke? Untuk pelajaran kedua bagian kedua ini sampai sini ya teman-teman. Nanti kita akan bertemu di pelajaran ketiga. Jane.